Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita mengevaluasi kembali kehidupan kita, maka banyak kali dalam hidup ini kita mendukakan Roh Kudus. Baik itu melalui tindakan kita, melalui pikiran kita, dan kita seringkali mendukakan hati Roh Kudus. Segala sesuatu yang kita lakukan yang tidak suci, itu adalah mendukakan Roh Kudus. Misalnya percabulan, kecemaran, hawa nafsu, menyembah berhala, sihir, perseteruan, ketika kita berselisih, ketika kita iri hati, ketika kita marah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, dengki, mabuk, pesta pora, dan lain sebagainya. Tetapi bukan hanya itu, ternyata mendukakan Roh Kudus juga bukan hanya dalam perbuatan yang berdosa yang kita lakukan, tetapi juga seringkali kita lakukan di dalam perkataan-perkataan kita. Roh Kudus selalu bersama-sama dengan saudara, dan dia selalu bisa mendengarkan semua perkataan baik dan bahkan perkataan kotor yang keluar dari mulut kita. Oleh karena itu, jangan kita mendukakan Roh Kudus dengan perkataan-perkataan kita. Nah, saudara dan saya bukan hanya mendukakan Roh Kudus dengan perkataan, tetapi juga kita mendukakan Roh Kudus dengan pikiran kita. Apa yang ada di dalam pikiran kita. Roh Kudus hidup dan tinggal di dalam diri saudara. Nah, ketika kita berdosa dengan imajinasi kita, dengan pikiran kita, maka kita mendukakan Roh Kudus. Pikiran yang tidak layak, pikiran yang tidak murni, pikiran tentang kemarahan, kecemburuan, dan lain sebagainya, itu akan mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus mengetahui semua yang saudara pikirkan, bahkan sampai ke relung yang terdalam dari hati saudara, dari pikiran saudara. Dia tahu semua itu. Dan Roh Kudus sedih ketika membaca pikiran yang tidak layak yang ada dalam pikiran kita. Sama sedihnya ketika dia berduka oleh karena perbuatan-perbuatan kita yang berdosa. Nah, pertanyaannya saudara sekarang yang kita ajukan adalah, kenapa sampai hari ini kita masih mendukakan Roh Kudus? Apakah ada cara di mana kita tidak lagi mendukakan Allah Roh Kudus? Bagaimana kita menjalani hidup kita ini supaya kita tidak lagi mendukakan Roh Kudus? Hal yang pertama adalah kita mesti menyadari senantiasa kehadiran Roh Kudus. Saudara dan saya akan jatuh lagi dalam dosa mendukakan Roh Kudus ketika kita gagal menyadari kehadirannya di dalam kehidupan kita. Kegagalan kita untuk menyadari bahwa Roh Kudus selalu bersama dengan kita, itu tentu mendukakan Dia dan akan membuat kita jatuh lagi ke dalam dosa-dosa kedagingan kita. Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, tapi seringkali kita tidak menganggap atau kita lupa Dia berada di dalam diri kita. Kita mengabaikan Dia. Kita hidup seolah-olah Roh Kudus itu tidak ada di dalam diri kita. Kita melakukan dosa seolah-olah Roh Kudus tidak tinggal di dalam diri kita. Sehingga kita terus mencemarkan tubuh kita dengan dosa-dosa kita. Nah, jikalau kita senantiasa menyadari akan kehadiran Roh Kudus, saya yakin kita akan berhati-hati di dalam bertindak, kita akan berhati-hati di dalam berpikir. Kita tidak akan jatuh lagi ke dalam dosa yang sama yang mendukakan Roh Kudus, kalau kita mengingat bahwa Dia adalah pribadi yang ketiga dari Allah Tritunggal yang tinggal di dalam diri saudara. Kebesaran pribadinya seharusnya itu sudah cukup bagi kita untuk tidak sembarangan di dalam menjalani hidup kita. Karena Dia adalah Allah yang maha besar yang tinggal di dalam diri kita. Kalau saudaraku dalam rumah saudara, suatu hari Joko Widodo misalnya mau menginap, atau enggak saja Joko Widodo lah, ada tamu yang penting yang mau menginap, maka saya yakin saudara akan berusaha bertingkah laku yang baik. Kita tidak akan sembarangan berbicara,
Kita akan menghormati tamu yang terhormat itu yang bersedia tinggal di dalam rumah kita. Atau kalau saudara diberikan kesempatan untuk berbicara di depan umum di sebuah pertemuan yang penting, saya yakin saudara akan berhati-hati di dalam berbicara dan di dalam bertingkah laku. Nah, betapa lebihnya lagi ketika kita menyadari bahwa Allah Roh Kudus itu tinggal di dalam diri kita. Kita seharusnya mesti lebih berhati-hati di dalam menjalani hidup ini, supaya kita jangan mendukakan Roh Kudus karena Dia adalah pribadi yang ketiga dari Allah Tritunggal. Nah, kalau kita senantiasa menyadari akan kebenaran ini, saya yakin kita akan berhati-hati menjalani hidup kita. Kita nggak akan sembarangan dan dengan semuanya kita melakukan dosa, kita tidak akan mendukakan Roh Kudus. Pada waktu kita sadar bahwa Dia tinggal di dalam diri kita, kita akan menjalani hidup kita dengan baik. Kita akan meresponi tuntunan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang mendorong kita, yang memimpin kita, yang menciptakan keinginan dalam diri kita untuk melakukan sesuatu yang kudus. Kita akan meresponi akan hal itu. Roh Kuduslah yang mendorong kita membaca firman Tuhan, yang mendorong kita untuk berdoa, yang menggerakkan kita untuk beribadah di hari Minggu. Dan kita akan meresponi akan hal itu kalau kita sadar ada Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita. Dia selalu mengingatkan kita untuk melakukan hal-hal yang kudus tersebut. Nah, saudaraku, kesadaran kita akan kehadiran Roh Kudus ini di dalam hati kita akan membuat kita untuk mendengarkan, mentaati, dan meresponi gerakan-gerakan kekudusan yang seperti itu. Dan Roh Kudus akan bersuka cita, saudara, ketika saudara menanggapi akan tuntunannya. Jadi hal yang pertama, bagaimana supaya kita nggak jatuh lagi dalam dosa dan kemudian kita mendukakan Roh Kudus dengan dosa-dosa kita itu adalah sadari senantiasa akan kehadiran Roh Kudus di dalam hidup saudara yang tinggal di dalam diri saudara. Hal yang kedua, kita tidak akan mendukakan lagi Roh Kudus kalau kita mengingat akan tujuan akhir dari keselamatan kita. Efesus pasal yang keempat ayat 30 tadi mengatakan seperti ini. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Sudah kita selalu berpikir penebusan itu hanya dari sisinya kita. Kita selalu berpikir bahwa saya ditebus supaya saya tidak masuk neraka. Saya ditebus supaya saya bisa berbahagia selama-lamanya. Sudah memang hal tersebut benar, tetapi tujuan utama dari penebusan itu adalah hari di mana Kristus datang kembali dan menghakimi dunia, menghancurkan setiap musuhnya, hari di mana Dia akan menghapus setiap kejahatan dari seluruh kosmos ini. Dan kita sebagai orang percaya akan berada di dalamnya dengan tubuh yang mulia, tubuh yang sempurna, yang tanpa cacat atau kerut dan semacamnya, sebagai gereja yang mulia, sebagai mempelai Kristus. Dan itu adalah akhir hari penebusan, kedatangan keselamatan yang penuh dan final dan sempurna. Itulah dikatakan kita dimateraikan menjelang hari penyelamatan itu, menjelang hari yang mulia itu, di mana kita dikuduskan secara sempurna. Dan itulah yang dikatakan di dalam Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Oleh karena itu, saudaraku, seseorang yang mendukakan Roh Kudus tidak memahami sebagaimana mestinya seluruh tujuan penebusan. Tidak memahami kenapa Kristus mati di kayu salib. Apakah hanya karena supaya kita tidak pergi ke neraka? Bukan hanya itu tujuannya. Bukan cuma itu tujuannya, adalah supaya kita bisa meraih kemenangan yang sempurna kelak bersama-sama dengan Kristus di akhir zaman. Jadi jangan hanya melihat dari sisi negatif saja.
Jangan hanya katakan saya ditebus agar tidak masuk neraka, itu benar. Tetapi ingat bahwa kita ditebus, kita dipersiapkan untuk tujuan akhir keselamatan kita. Nah, kita menyiapkan diri untuk kekekalan itu. Kita menyiapkan diri untuk hari yang mulia itu, untuk hari penyelamatan itu. Kalau kita memegang akan visi ini, kita akan bertumbuh dalam kekudusan. Kita tidak akan mendukakan Roh Kudus. Kalau kita selalu sadar akan adanya kemuliaan yang menantikan kita, kemuliaan yang kekal bersama-sama dengan Kristus nanti, ketika Kristus menyatakan diri, ketika Tuhan sudah menggenapi akan seluruh karya penyelamatan atas seluruh dunia ini, atas orang-orang yang ditebusnya, kesempurnaan yang sedang dipersiapkan itu, dan kita akan masuk ke situ, kita diberi tubuh yang baru, kita dibangkitkan oleh Tuhan. Saya yakin kita akan berusaha untuk tidak mendukakan Roh Kudus lagi. Itu hal yang kedua, saudara. Pandang ke depan. Kita sudah dimateraikan pada hari ini untuk kemuliaan yang kekal kelak. Kemuliaan Allah yang begitu luar biasa kelak. Dan kita akan berbagian di dalamnya. Oleh karena itu ketika kita ingat ini, kita tidak akan mendukakan Roh Kudus dengan dosa-dosa kita. Dan hal yang terakhir, kita tidak akan mendukakan Roh Kudus kalau kita sadar bahwa itu merugikan diri kita. Sudah, kalau saudara mendukakan Roh Kudus, maka saudara akan rugi besar sekali. Lebih besar daripada nikmat dosa yang sementara itu. Kalau kita mendukakan Roh Kudus, kita tidak akan ada damai sejahtera di dalam hidup kita. Kita akan kehilangan sukacita. Saudara sulit merasakan kasih Allah dalam hidupmu. Kasih Allah itu akan menjadi samar dalam hidup saudara kalau kita terus berdosa dan mendukakan Roh Kudus. Saudara, orang Kristen sebenarnya bukanlah orang yang berjalan dengan susah payah melewati dunia ini, yang terus mengeluh, dan meratap. Memang ada kesusahan, memang ada penderitaan, ada sakit dan penyakit. Tapi kita nggak harus melewati itu dengan susah payah. Kita nggak harus melewati itu dengan keluhan-keluhan. Kita mestinya bisa menghadapi itu dengan iman kita. Kita bisa menghadapi itu dengan penuh sukacita. Kita bisa menghadapi itu dengan penuh damai sejahtera. Tapi saudara tidak akan bisa memiliki semua itu di dalam kepenuhannya kalau saudara mendukakan Roh Kudus dengan dosa-dosa saudara. Oleh karena itu kita akan rugi besar ketika kita pikir betapa nikmatnya dosa. Dan kemudian kita mengabaikan mendukakan Roh Kudus, kita mengalami kerugian yang sangat besar di dalam kehidupan kita. Jangan mendukakan Roh Kudus. Jangan mendukakan Dia. Karena ketika kita melakukan itu, kita akan membawa diri kita kepada pengalaman-pengalaman yang menyedihkan, saudara. Ke dalam penderitaan rohani, jiwa yang tidak perlu sebenarnya itu ada dalam hidup kita. Itu karena ketidaktaatan kita. Kita mengalami kemalangan itu karena ketidaktaatan kita, karena kita mendukakan Roh Kudus. Ada banyak berkat rohani yang tidak bisa kita nikmati selama ini menjadi dalam hidup Kristen kita. Karena apa? Karena kita mendukakan Roh Kudus. Kita nggak perlu bertanya, kenapa saya mengalami kondisi rohani yang seperti ini, yang tidak berkobar-kobar bagi Tuhan, yang tidak ada sukacita, nggak ada damai sejahtera, yang tidak merasakan betapa besarnya kasih Tuhan dalam hidup saya. Karena apa? Karena kita selama ini, kita hidup semuanya kita dan kita mendukakan Roh Kudus dengan dosa-dosa kita. Saudara ingat bahwa Roh Kudus selalu ada dalam diri saudara. Mulailah hari ini dengan mengatakan saya adalah anak Allah. Ingatkan hal itu pada diri kita. Dan dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, apapun yang terjadi pada kita, percayalah bahwa Dia menyertai kita, Dia hadir dalam hidup kita. Setiap pikiran, perkataan, perbuatan kita itu berada di hadapannya, berada di hadiratnya. Dan betapa kita bersyukur kepada Tuhan untuk hak istimewa ini. Oleh karena itu, kita mesti
berhati-hati dalam bertindak. Kita mesti berhati-hati di dalam berkata-kata. Kita mesti berhati-hati di dalam berpikir. Supaya apa? Supaya kita jangan mendukakan atau mengecewakan Roh Kudus. Jangan mendukakan Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah Tuhan, di mana kita telah dimateraikan sampai hari penebusan. Dan ingatlah Dia, ingat apa yang Dia lakukan dalam diri saudara. Pikirkan kemuliaan yang Dia persiapkan untuk saudara, dan hal-hal yang mendukakan Dia jangan dilakukan lagi. Dan supaya kita bisa menikmati berkat-berkat rohani, berkat-berkat Roh Kudus yang Roh Kudus berikan kepada kita, berkat-berkat Allah yang mungkin selama ini kita sedikit sekali mengalami, dan itu naik turun dalam hidup kita karena kita naik turun di dalam dosa-dosa kita. Mari saudara, kita jalani hidup yang penuh dengan kekudusan yang terus dikuduskan oleh Tuhan, dan kita tidak lagi mendukakan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa ya. Yang pertama saudara, mari kita